Coba tengok ya, orang-orang tersebut yang ada di 01 itu mayoritas pecatan menterinya Pak Jokowi. Kenapa dipecat? Kinerjanya kurang bagus ya. Akhirnya terbentuklah gerombolan sakit hati. Hola netizen yang tercinta, pakar hukum tata negara yang juga jubir Timnas Amin, Refli Harun kembali berapi-api saat orasi di aksi tolak pemilu curang yang digelar di depan gedung DPR pada Selasa 5 Maret 2024. Bahkan Refli Harun mengancam akan mengajak massa aksi untuk masuk dan menduduki gedung DPR jika hak angket pemilu tidak digulirkan. Dalam kesempatan itu, Refli Harun juga menjelaskan bahwa tuntutan pemakzulan yang disuarakan mereka terhadap Presiden Jokowi adalah hal yang sah secara konstitusional. Menurut Refli Harun, sebenarnya Jokowi sudah harus dimakzulkan sejak 2 tahun terakhir lantaran dianggapnya sudah banyak melanggar konstitusi. Puncaknya ketika Jokowi secara gamblang terlibat cawe-cawe dalam pelaksanaan pemilu 2024 untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Refli Harun memang sudah beberapa kali ikut dalam aksi menolak pemilu curang, baik yang digelar di depan gedung DPR maupun di KPU. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Refli Harun mantan 2 kali komisaris yang dipecat Pak Jokowi. Akhirnya sakit hati, mana Bapak Kapolri, Kapolda. Ini sudah memenuhi unsur makar, mohon segera ditangkap Refli Harun. Sudah punya rencana makzulkan presiden. Jadi saya harap Kapolri harus tegas, jangan takut ya, sepanjang itu sudah kena pasal-pasal tertentu, tangkap langsung, punya kewenangan. Kapolri, Kapolda, Jakarta yang punya wilayah itu sudah menjadi provokator. Bayangkan aja, teriak-teriak itu dibiarkan aja, nanti akhirnya semua seperti itu, harus dikasih efek jerah. Ada statement dari Refli Harun yang menyatakan bahwa ingin pemilu ulang, pasangan 02 harus didiskualifikasi, dibuang di laut. Menurut saya pernyataan seorang akademisi harusnya lebih berbobot, lebih ilmiah, lebih terukur, lebih mempunyai dalil. Kalau ada kesalahan, ada kelemahan, ada kecurangan, ada pelanggaran, silakan diadukan, silakan dilaporkan di lembaga yang mempunyai kewenangan, di Bawaslu, di MK, di DKPP, di kepolisian. Banyak lembaga negara yang bisa dilaporkan. Tetapi kalau pernyataan seperti kanak-kanak, tentu ini seperti halnya kita bermimpi di siang bolong. Apalagi masyarakat sudah menentukan pilihannya pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin, sudah menjatuhkan pilihannya pada Prabowo Gibran. Oleh karena itu, harusnya kita berbesar hati. Kalau tidak terima kekalahan, silakan digugat. Kan ini adalah berpikir ilmiah, berpikir yang mempunyai standar sebagai seorang akademisi. Jadi jangan seperti kanak-kanak yang bermimpi di siang bolong. Setelah pemilu sudah bisa dipastikan, sudah pasti bisa dipastikan. Di situ ada teriakan, di situ ada demo, itu semua pasti anak abah. Karena abahnya kalah, anaknya kepanasan. Coba tengok ya, orang-orang tersebut yang ada di 01 itu mayoritas pecatan menterinya Pak Jokowi. Kenapa dipecat? Kinerjanya kurang bagus ya. Akhirnya terbentuklah gerombolan sakit hati. Tenang Pak Jokowi ya, tenang Pak Jokowi menyelesaikan tugas negara sampai Oktober 2024. Abaikan masyarakat yang memang hobinya mencari dana cair untuk teriak-teriak. Gulungan-gulungan ini sudah tidak heran, pasti dari sebelah, pasti. Pokoknya ngomong itu ya kenceng, terus ngalor ngidul. Sudah bisa dipastikan anaknya abah yang kurang terkendali. Terus bahasanya yang heran itu curang. Setiap TPS itu ada saksi dari partai, ada saksi dari Pak Anies dan lain sebagainya, itu komplit. Saksi-saksi itu bekerja sampai subuh. Kalau Anda tidak curang, tanyalah kepada saksi-saksi. Kalau ada sampai saksi memberikan kesaksian palsu, itu karena ada tekanan. Kalau tidak ada demo, apa dirimu tidak ada bayaran, heran. Lanjut Pak Jokowi, lanjut Pak Prabowo. Abaikan teriakan,
tetap fokus untuk bangsa dan negara. Selama yang teriak tidak memecah belah bangsa dan kesatuan, kita tonton sambil ngopi. Salam toleransi, salam Gemoy. Prabowo Gibran Jokowi siap. Saudara, kita lihat ya, dua pakar hukum tata negara. Yang satu saya nggak percaya ya, Refli Harun, reputasinya sangat diragukan. Yang kedua, Bapak Jimli Asyidik, itu reputasinya sangat bisa dipercaya. Yang satu, Refli Harun, dipecat 2 kali jadi komisaris Jasa Marga. Yang satu lagi komisaris Pelindo. Jadi saya bisa pahami narasi-narasi Bapak Refli Harun yang terhormat. Anda bicara terlihat aroma kebencian karena Anda dipecat 2 kali jadi komisaris. Dan itu sungguh sangat menyakitkan. Saya secara pribadi kalau jadi Anda pasti akan marah dan kecewa. Hanya permasalahannya ketika Anda mulai mengungkapkan suatu narasi yang tidak sesuai dengan fakta, Anda mengungkapkan kebencian, dan menurut saya itu tidak layak Anda ucapkan sebagai seorang pakar hukum tata negara. Ya, sayang sekali Bapak Refli Harun. Reputasi Anda mau pertaruhkan dengan reputasi Bapak Presiden Joko Widodo, dan Anda mau bertaruh dengan Bapak Jimli Asyidik. Nonsen. Masyarakat segera akan tahu bahwa apa yang Anda narasikan itu berdasarkan kebencian dan bukan sama sekali berdasarkan fakta. Dan ini tidak mendidik masyarakat dengan baik. Anda memiliki karakter yang tidak baik. Bagaimana mungkin Anda berbicara sebagai bagian dari society masyarakat kita, bangsa Indonesia? Anda tidak mendidik generasi muda, masyarakat. Anda dipenuhi dengan rasa benci yang luar biasa kepada Bapak Joko Widodo. Dan tentunya Anda akan mengalami akibat. Reputasi Anda makin tidak bisa dipercaya. Dan kalau ini terus Anda lakukan, saya kok yakin bahwa Anda akan tenggelam nama baik Anda. Di dalam podcast yang saya lihat, Anda kan selalu mengundang orang-orang yang menjadi pembencinya Jokowi. Padahal Anda 2 kali duduk jadi komisaris dan dipecat oleh Bapak Jokowi melalui Erick Thohir. Ya, melalui Rini Sumarno. Dan ini sungguh sangat memalukan. Masyarakat harus tahu bahwa Anda dipecat 2 kali dan sekarang begitu bencinya, makanya Anda terus menarasikan hal-hal yang tidak baik. Saudara, netizen kita bisa lihat apa saja pribadi-pribadi yang muncul di sosmed yang kita lihat di dalam penampakan hari-hari ini. Mereka rata-rata tidak memiliki reputasi yang relevan, yang tidak punya reputasi yang baik. Bagaimana mungkin melakukan penghakiman kepada seorang Joko Widodo, presiden yang begitu berprestasi, diakui, mendapatkan approving rate 80 sekian %. Saya hanya menyarankan Refli Harun, Anda sadar, Anda harus bertobat. Sudahlah, makin banyak bicara, orang makin lihat bahwa Anda buruk sekali. Sama dengan buzzer-buzzer yang lain. Anda terlihat seperti buzzer-buzzer dari 0103. Atau Anda menjadi bagian dari orang-orang yang tidak membangun society kita yang dengan lebih baik. Sayang sekali, Refli Harun.